Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang osiloskop. Terus yang sebelumnya kan hanya membahas apa itu osiloskop, bentuknya seperti apa. Untuk kali ini, seperti pembahasan sebelumnya kan ada next topiknya. Ini next topiknya tentang part satunya osiloskop. Saya bagi menjadi dua. Untuk yang part satunya ini berisi tentang yang pertama, bagian-bagian dari osiloskop, dan yang kedua, kalibrasi. Untuk pembahasan bagian-bagian ini agak sedikit membosankan karena hanya membaca teks dan hanya melihat bagian-bagian seperti apa. Emang agak membosankan, tapi ini penting juga untuk kalian mengatur osiloskop sebelum digunakan. Nih, ada bagian ini adalah bentuk animasinya. Seperti biasa, seperti alat ukur yang lainnya. Di osiloskop ini dia memiliki monitor sama pasti ada layarnya kan untuk melihat hasil dari pengukuran itu sendiri. Dan yang gerak ini adalah hasil gelombangnya. Yang tepinya ini adalah selektor-selektornya. Kalian harus menyesuaikan seperti rangkaian yang kalian gunakan AC atau DC. Ya, sama sebelumnya, dia memiliki probe kabelnya untuk menghubungkan antara rangkaian dengan alat ukur itu sendiri. Di probe ini dia hanya menggunakan hanya salah satu ini, yang sebelah ini, yang mana kiri atau yang kanan saja. Karena di satu ini dia sudah tergabung jadi dua. Yang pertama ini, yang kecil ini dia langsung masuk ke groundnya rangkaian atau groundnya rangkaian, groundnya pada ini osiloskop di sini, nanti disambung di sini untuk kalibrasi. Kalau untuk yang rangkaian ini langsung otomatis ke rangkaiannya, groundnya rangkaian. Yang kedua, yang agak panjang ini dia masuk ke rangkaian dulu, baru ke groundnya. Ini adalah untuk yang positif, dan yang kecil ini yang negatif. Nanti keluar gelombang seperti apa. Selanjutnya, bagiannya ini adalah tampilan yang paling umum dari suatu osiloskop. Yang pertama, jelas ada tombol power on off untuk menghidupkan atau mematikan osiloskop. Sini. Yang kedua, lampu indikator yang jelas dia untuk menjadi indikator osiloskop itu dalam keadaan mati atau menyala. Yang ketiga ini rotation pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap pada posisi horizontal di sininya. Biasanya dia itu untuk mengaturnya menggunakan obeng karena dia terlalu kecil, menggunakan obeng minus. Dan yang keempat adalah intensitas, gunakan untuk mengatur kecerahan pada tampilan karena ini dia menggunakan kayak ada sinar lampu kayak gitu di lampu, jadi otomatis dia menyalakan lampunya di dalam ini untuk mengatur tingkat kecerahan pakai intensitas. Selanjutnya, fokus. Nah, digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang. Biasanya gelombangnya itu kalau nggak diatur dia akan ngeblur, kalian tidak akan bisa melihat jelas apakah dia bentuknya seperti gelombangnya AC atau DC gitu. Yang keenam, call, digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak, VPP atau tegangan puncak ke puncak di sini. Untuk ini termasuk dalam macam-macam sinyalnya. Untuk bahasan kali ini tidak akan membahas sinyal ini. Ini adalah untuk bahasan selanjutnya. Yang ketujuh, posisi digunakan untuk mengatur posisi vertikal masing-masing saluran. Ada saluran 1 dan saluran 2. Kalian harus menggunakan yang mana? Yang sebelah sini atau yang sebelah kanan. Nah, mengatur posisi vertikal pada suatu gelombang. Invert. Saat tombol invert ditekan, ini invertnya di sini ya. Invertnya dilihat ini. Nah, ini invert. Sinyal input yang bersangkutan akan dibalik.
dia naik seperti ini, nanti dibalik seperti kayak gini. Lebih jelas seperti ini. Yang ini jadinya gini. Selanjutnya 9. Masih angka 9 di sini. Saklar, volt per div, bacanya volt per div atau tegangan per div. Digunakan untuk memilih besarnya tegangan pada per sentimeter. Volt per div, volt ini tegangan, divnya sini adalah sentimeter. Untuk perhitungan dalam layar ini, setiap kotak, satu kotak ini, dia terhitung satu div. Ada layar osiloskop. Umumnya memiliki dua saluran, dua channel tadi, 1 dan 2. Untuk saklarnya ini, dia mulai range-nya 0,01 volt per div hingga 20 volt per div. Yang nomor 10, dilihat nomor 10 di mana ini. Variabel, fungsi dari variabel ini adalah mengatur kepekaan atau sensitivitas arah vertikal. Pada putaran maksimum variabel atau kal berfungsi untuk melakukan kalibrasi. Selanjutnya 11, lihat sebelah di sini ya. AC/DC pilihan untuk mengukur sinyalnya. Jadi tidak sembarangan untuk memasang rangkaian itu sendiri. Kalau misal rangkaian itu AC, berarti otomatis yang dipilih adalah pilihan AC. Untuk DC dia harus diganti ke bentuk DC. Ground. Nah, ground diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Inputnya bersumber dari penguatan internal osiloskop. Sini dia terdapat ground. Untuk groundnya ini dia nomor 12 di sini. Nah. Nomor 13 Pak. Vertical input channel 1 sebagai vertical input untuk saluran 1. Nih, ini saluran 1. Ini inputnya di sini. Terus saluran 2-nya di sini sebelahnya. Karena biasanya osiloskop memiliki 2 saluran. Yang nomor 15 ini sedikit banyak penjelasannya. Ada 4 pilihan, channel 1, 2, dual atau add. Add ini adalah tambahan. Channel 1 yang untuk hanya untuk saluran 1 saja, channel 2 untuk saluran 2. Kalau dual dia bisa menampilkan 2 bentuk gelombang sekaligus. Menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan. Add ini adalah menjumlahkan kedua masukan tersebut secara aljabar. Jadi hasilnya dalam satu sini semua. Selanjutnya nomor 16. Kali 10 meg, yaitu besaran 10 kali untuk frekuensi. Posisi untuk pencetakan tampilan kiri atau kanan pada layar. Ini dilihat ada vertikal dan horizontal. Untuk yang nomor 17 ini untuk posisi horizontal. Ini tadi kan untuk posisi vertikal. Yang nomor 18 ini adalah X pada fungsi ini digunakan untuk saluran 1 sebagai aksis X dan input saluran 2 menjadi aksis Y. Ini adalah aksis X dan ini aksis Y. Nomor 19 ini adalah untuk saklar. Time per div-nya di sini ya. Time per div-nya digunakan untuk memilih skala perbesaran waktu suatu periode. Untuk penjelasannya seperti ini. Nanti kan ada volt per div. Volt per div nanti dia akan mengukur ke ini ya. Ini volt per div. Untuk time per div-nya dia pendatar ini. Nah, ini yang diatur di sininya. Dia punya range-nya sendiri dari ada 0, milisecond juga ada sampai 5 second. Nomor 20, dilihat 20 di mana ini? Ini. Tombol time per div digunakan untuk kalibrasinya. Jadi di time per div dia memiliki kalibrasi tersendiri. Selanjutnya yang nomor 21. Variabel fungsi untuk mengatur horizontal, mengatur kepekaannya. Di sini, di horizontal sini ada mengatur kepekaannya. Di nomor 21 sini. Nah, sini juga ada 22 ground-nya ini. Nah, masuk di sini ground. 23 cop. Untuk cop menggunakan potongan dari saluran 1 dan
saluran alternate, menggunakan saluran satu dan saluran dua secara bergantian. Jadi semisal kalian menggunakan dua sekaligus tapi tidak jadiin satu, jadi tinggal ditekan aja tombolnya. Dan dengan nomor 24 ini, hold off, dia mendiamkan gambar pada layar osiloskop, jadi tidak akan bergerak. Dia berhenti, lalu kalian bisa mengukurnya, menghitungnya. Yang nomor 25 ini digunakan untuk mengatur gambar untuk menjadi diam tidak bergerak, hampir sama seperti hold off. Selanjutnya tombol nom ini di 26. Auto nomor 27 adalah lock. Nomor 28 ini ada saklar kopling menunjukkan hubungan sinyal DC atau sinyal AC. Ya, di sini ada macam-macam AC dan DC. Saklar source penyesuaian pemilihan sinyal. Sinyalnya dia sebagai apa? Channel 1 atau channel 2. Nomor 30 trigger out. Satu slope. Nah, yang nomor 32 ini EXT trigger dikendalikan dari rangkaian luar osiloskop. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah untuk layarnya ini. Lebih fokus ke monitornya ini. Yang pertama, layar osiloskop jelas ini, yang sudah saya benerin ini. Itu layarnya. Yang kedua, B, trace garisnya yang digambarkan pada osiloskop ini. Yang ketiga, garis horizontal C, ini horizontal. Yang keempat, D-nya vertikal yang berdiri ini. Yang E adalah garis tengah horizontal dan vertikal, dia sebagai patokannya. Ini patokannya biasanya. Nah, garis sumbunya dengan nama lainnya dia adalah garis sumbu. Selanjutnya, kalibrasi. Kalau tidak ada alatnya ini agak sedikit membingungkan. Ini langsung aja. Yang pertama, masukkan probe tadi yang probe-nya ke channel 1 atau channel 2. Ini bisa dipilih. Kalau ingin channel 1 berarti otomatis settingannya dirubah ke channel 1. Kalau channel 2 juga kayak gitu, dipindah ke channel 2. Hidupkan power osiloskopnya. Yang ketiga, atur intensitas cahaya tadi seperti tadi dan fokusnya. Jadi bisa dilihat dulu hasil sebelum dimasukkan rangkaian, dia akan keluar sinyalnya. Itu kalian bisa mengatur dulu intensitas cahaya dan fokusnya biar gambarnya pada osiloskop ini bisa enak dilihat. Yang nomor 4, temper diff. Temper diff, power diff juga diatur dalam pengkalibrasian. Jadi kalian juga harus menghitungnya. Kemudian salah satu ujung probe dihubungkan pada tempat kalibrasi. Jadi untuk yang positif dimasukkan di cal, yang negatif masukkan groundnya pada osiloskop. Nanti akan keluar bentuk sinyalnya, disesuaikan baru kalian hitung. Seperti itu untuk kalibrasi pada osiloskop. Seperti yang pernah nanti sudah saya jelaskan kan, akan keluar gambar sinyalnya. Seperti ini. Jadi ini adalah osiloskopnya. Ini adalah rangkaiannya. Ini adalah rangkaiannya. Nah, yang panjang ini, kalau ini sudah masukkan ke rangkaian, yang bukan kalibrasi lagi yang ini. Jadi yang ini, yang pertama ini nanti masuk ke positifnya, ini kan di merah. Dan yang mulut buahnya ini adalah negatifnya. Negatif pada rangkaian. Dia berada di channel 1. Channel 1 ini dia ditandai dengan warna merah dan channel 2 ditandai dengan warna biru. Karena dia menggunakan yang channel 1, otomatis nanti selektornya .atik-nya pada channel 1. Ini, seperti ini penjelasan. Jika terjadi gelombang seperti di samping ini, dia harus diatur. Kan dia berada di bawah dari garis sumbu ini. Kalian pertama adalah mengatur kerapatan gelombang. Kalian terlalu rapat, kalian bisa mengatur kerapatannya dulu.
Setelah itu kalian mengatur posisi atas ke bawahnya. Kalau untuk mengatur kerapatan, yang kalian atur adalah temperature-nya. Kalau untuk mengatur posisi, kalian mengatur posisi dia horizontal atau vertikal. Harus berada di tepat tengah sini, garis sumbu. Itu biar kalian bisa lebih enak menghitungnya dan melihatnya, hasil dari gelombang itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, pertama adalah perhitungan, dan yang kedua adalah evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.